Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Dan kembali lagi di channel Cufiku Investment atau channel Bilal sekarang. Di sini buat teman-teman yang baru datang, perkenalkan nama saya Bilal. Dan di video ini, di channel ini, saya sedang mendokumentasikan perjalanan 100 juta pertama saya di saham. Dan so far, perjalanan video ini dibuat, saya dimulai dari tahun 2022 lalu, di bulan Februari 2022, dan sekarang kita udah sampai 15, mau OTW 15 bulan. Dan gimana performanya portofolionya dari Februari tahun lalu sampai sekarang, kita lihat sekarang, oke? Dan pertama-tama saya mengucapin juga minal aizin wal faizin, mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau perbuatan saya yang nggak disenengin sama teman-teman atau kurang berkenan gitu di teman-teman semua. Semoga semuanya happy, having a good holidays. Nah, langsung aja kita ke portofolio saham saya. Jadi teman-teman, kita bakal lihat lagi dari awal banget nih tahun 2022 itu aset value saya juga dimulai dari 21,6 juta. Awalnya sebenarnya itu saya punyanya kalau misalkan dari bulan satu ya. Bulan satunya itu mulainya itu dari 13,5 juta gitu. Jadi 13,5 juta, terus saya deposit di sini 6 juta rupiah, jadi totalnya 21 juta. Dan so far saya terus deposit, deposit terus RDN saya, terus beli, terus kadang trading juga AIUEO, dan akhirnya sampailah pada saat di bulan Mei ini aset value saya di 57,5 jutaan lah ya. Jadi ini sudah 50% lebih, tapi perlu diketahui bahwa kalau misalkan ini kita ambil datanya dari misalkan Februari lalu, kita ambil dari tanggal 2, bulan 2, itu gain loss saya itu di 12 juta rupiah so far. Jadi sebenarnya portofolio saya kalau misalkan saya simpan ini nggak di saham, atau simpannya let's say di deposito aja yang misalkan 4% satu tahun, seharusnya ini udah cuan. Cuan better dibandingkan saya nyimpan uang di saham. Tapi karena saya ingin banget untuk dokumentasikan perjalanan investasi saya, dan saya ingin belajar banyak dari apa yang saya lakukan di pasar modal, dan semoga juga harapannya bisa jadi pelajaran nggak saya buat saya sendiri aja, tapi buat pelajaran buat bisa diambil beberapa pelajarannya buat teman-teman juga yang mau investasi di saham. Secara jujur-jujuran, mau untung mau rugi, saya bakal sharing portofolio saya kayak gimana performanya dan apa aja yang saya jual dan saya beli gitu ya. Jadi ya so far dari Februari 2022 sampai dengan Mei, sekarang tanggal 2, di bulan Mei, itu portofolio saya minus 12 juta rupiah, teman-teman, atau minus 16% secara aset value dalam keseluruhan. Itu artinya selama saya top up RDN ke saham, ternyata portofolio saya nggak kemana-mana ya, bahkan jadi berkurang gitu asetnya. Dan ada banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil dari mulai saya cobain di trading, dari mulai saya coba scalping segala macam, dan ternyata sepertinya saya nggak cocok untuk jadi seorang trader. Karena ya kalau misalkan kita lihat di sini dari mulai bulan 6 gitu, dari bulan 6 itu susah banget untuk portofolio saya tuh gain dalam satu bulan gitu. Di sini banyak banget kesalahannya, banyak banget gain or loss-nya juga. Bahkan saya juga uh, cek di sini ya. Kalau misalkan kita lihat year to date, apa aja sih yang dijual sama beli gitu. Jadi semenjak Oktober, kalau nggak salah semenjak Oktober 2022 sampai dengan bulan 5 itu saya nggak ini teman-teman. Saya nggak trading sama sekali. Kalau nggak bisa ya. Coba kalau November, nggak, November bisa. Jadi dalam waktu ini 6 bulan ya berarti ya. Wah, nggak kerasa. Jadi 6 bulan dari November 2022 sampai dengan April 2023, selama 6 bulan, max period 6 bulan ya. Saya cuma ngelakuin 3 trading aja gitu, 3 trade di sini. Di Elsa saya di sini masih untung, di ABMM juga saya masih untung sedikit aja 2,4%, dan akhirnya saya cut loss di Toba di April lalu tanggal 11, dari yang asalnya average buy-nya di 621 dan saya cut loss di 484 dengan alasan kinerja Toba memang nggak memuaskan gitu ya, di bulan kuartal satunya juga nggak memuaskan, dan itulah salah satu kuartal satu atau kuartal 4, kalau nggak salah kuartal 4 gitu, nggak memuaskan. Dan daripada saya hold yang lama dan saya belum tahu juga kapan mereka akan mereka akan membaik kinerjanya,
saya putuskan untuk cut loss dulu. Ini lumayan gede, minus 22%, dan secara net value-nya itu di 3 juta rupiah, teman-teman. Dan hasil dari cut loss saya ini dengan average segini, saya beliin akhirnya INKP untuk averaging down juga di sana, gitu. Karena saya nyangkut juga di INKP. Dan ya, so far saya jadi kurang-kurangin kebiasaan trading saya yang dimana saya tahu kan di beberapa bulan di pertengahan tahun 2022 itu ya portofolio saya jelek banget. Jadi ya udah saya coba untuk pindah aliran menjadi seorang investor gitu. Mungkin investornya juga yang belum lama-lama banget mungkin yang sampai bertahun-tahun, tapi ya inilah saya coba aja untuk beli setiap ada uang masuk. Dan so far saya jadi jarang juga buka jujur saya jarang buka portofolio saya di akun ini karena memang saya jadi berhenti jadi seorang trader gitu. Ya, teman-teman. So, untuk cek portofolionya so far kayak gimana? Sekarang ya ini aset value-nya di 57,5 juta ya, teman-teman. Ya, 57,5% untuk nyampe 100 juta. Coba kalau misalkan ini enggak portofolio return-nya oke sih, harusnya udah 60 juta lebih ya, 60 juta lebih, hampir 70 juta. Dan sekarang saya masih hold saham Gocap di BKSL ya. Value-nya itu 10 juta, 10 juta memang saya simpen di sini. Saya biarin dulu aja properti. Kalau misalkan kita lihat saham-saham properti kayak Asri, terus kayak apalagi ya, tapi salah satu contohnya itu Asri. Mereka punya kinerja yang lumayan bagus. Bumi Serpong Damai punya kinerja yang bagus, Ciputra juga bagus di tahun 2022, kalau nggak salah di 2023-nya juga bagus. Ada indikasi sepertinya sektor properti di sini ada kebangkitan dari sektor properti walaupun saya belum bisa mastiin kalau misalkan itu bakal bagus juga di BKSL. But ya kita lihat aja. Ini Bekasi ini BKSL ini saya udah hold lumayan lama juga. Tapi ya udah saya bahkan sempat mikir ya udahlah saya anggap nggak ada aja bahkan 10 juta rupiahnya ini. Dan yang kedua adalah INKP. Nah, INKP ini yang sebenarnya lumayan rame juga di Stockbit. Saham INKP ini labanya gede-gede banget sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman cek di tahun 2002 lalu, INKP ini masuk jajaran kalau nggak salah 5 besar net income paling besar di Indonesia gitu. Salah satu mereka tuh omsetnya sampai 13 triliun. Dan memang utang mereka liabilitasnya memang juga besar gitu. Tapi kalau misalkan dicek itu INKP valuasinya di antara saham-saham yang lain di antara top 15 net income tertinggi di 2022 lalu, INKP yang paling murah kalau secara price to book value. Itu mereka bahkan sekarang price to book value-nya di bawah 0,5 di INKP ini. Jadi alasan saya nggak cut loss juga dan saya hold aja di INKP adalah itu tadi valuasinya masih murah. Toh kalaupun turun lagi benar-benar emang kejadian turun lagi INKP ya berarti price to book value-nya bakal lebih murah lagi, lebih turun lagi gitu. Jadi saya sebenarnya cukup nunggu juga kalau misalkan INKP turun lagi, ya akhirnya saya beli lagi gitu. Jadi apa yang akhirnya membuat saya bisa hold lama, teman-teman, adalah saya udah mulai memperbaiki uang kas saya supaya saya hold cash agar kalau market fluktuatif mau dibawa kemanapun saya siap untuk beli lagi. Itu beda waktu dulu waktu saya kalau punya dapat uang langsung beliin saham, punya dapat uang beliin saham gitu. Jadi ketika market lagi fluktuatif nih akhirnya saya cut loss karena saya nggak bisa beli lagi karena memang nggak pegang uang cash gitu. Jadi tapi sekarang setelah setelah pegang uang cash, it's better sekarang. Jadi saya jarang banget buka portofolio dan bahkan trading untuk cut loss gitu. Cuma beda halnya dengan yang akhirnya saya cut loss di Toba itu karena salah satu alasan yang keduanya itu adalah shareholdernya jualan terus gitu udah lama banget shareholdernya jualan terus dan saya nggak tahu juga sampai kapan but ya ya udahlah akhirnya ya udah saya ikhlasin aja saya akhirnya cut loss dan saya pindahin aja untuk averaging down di INKP gitu sih paling teman-teman semua untuk portofolio perjalanan 100 juta pertama saya di saham. Well, masih jauh tentunya perjalanan, tapi tentunya saya bakal lanjutin video ini. Sorry banget saya udah hilang 1, 2, 3 bulanan. Tapi ya toh memang saya nggak ngelakuin apa ya trading gitu. Jadi ya ini juga waktu terakhir kali bikin video juga cuma jualan ini aja, cut loss di Toba doang kok. So ya semoga video ini bisa um, jadi pelajaran. Nggak hanya buat saya sendiri, juga buat teman-teman semua. Semoga juga teman-teman semua bisa cuan juga di dunia saham karena saya percaya one day
saham bisa bakal nguntungin saya sih walaupun sekarang masih loss di 12 juta rupiah. Kalau dihitung-hitung sih, wow lumayan ya gede ya. Tapi ya hitung-hitung uang untuk belajar lah ini 12 juta gitu. So ya, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa cuan di bulan Mei dan bulan-bulan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye, salam cuan.